Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur merupakan Biro Umroh Haji Khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Mekatur dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas dan bertekad untuk terus menjadi travel haji dan umroh yang teramanah dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan yang prima dan dengan sepenuh hati. Dan pastinya dengan pembimbing dan mutawif yang berpengalaman dan profesional. Mekatur dan Lizara selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, berlandaskan syariat Islam dengan menyediakan fasilitas premium, terpercaya dan terjangkau, berupa hotel yang dekat dengan Baitullah, kemudian jadwal penerbangan yang pasti, manasik di gedung sendiri, dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA, dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia, yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami dengan syiar dakwah kami melalui media podcast kami, dan dengan dukungan pastinya brand ambassador kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak yang selalu membantu program CSR kami. Pastinya kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Untuk itu, silakan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ayyamana ayyamat ta'ah, ayyamal ibadah, ayyamal amali salih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat Mekatur, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah karena Allah masih memperkenankan kita untuk melanjutkan ibadah kita, amal soleh kita, serta perbuatan-perbuatan baik kita. Bahkan Allah menolong, memudahkan semua urusan kita, sehingga kita mendapatkan banyak kebaikan, juga banyak keberkahan. Salat dan salam pula kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu mengingat kita. Maka kita mengingat Nabi yang selalu memperhatikan kita, maka kita berusaha untuk semakin mencintai Nabi yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita. Maka kita senantiasa berusaha mengamalkan semua tuntunannya. Insya Allah semua jemaah Mekatur, semua sahabat sekalian adalah umatnya Nabi yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita membahas program unggulan dari Mekatur, yaitu The Golden Future. Karena besok 16 Juni 2026 kembali kita akan memperingati peringatan yang sangat agung, yaitu peristiwa hijrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertepatan dengan pergantian tahun hijriah kita dari 1447 Hijriah menuju 1448 Hijriah. Kita berharap pergantian waktu, pergantian tahun adalah merupakan bertambahnya kebaikan kita, keberkahan kita, serta seluruh kebaikan-kebaikan yang Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Kenapa hijrah ini dijadikan landasan pergantian tahun hijriyah? Kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, maka Allah ingatkan, hijrah itu adalah merupakan amal pertama yang dilakukan oleh Nabi. Di mana Allah ingatkan di surat Al-Muddathir ayat yang kelima, warrujza fahjur. Dan dosa, kemaksiatan, dan kemusyrikan tinggalkanlah. Mayoritas ulama memahami bahwa inilah landasan
Inilah titik tolak peristiwa hijrah yang nanti akan terjadi kepada Nabi kita. Sebelum peristiwa hijrah, Allah mengingatkan nabinya agar meninggalkan berbagai jenis perbuatan-perbuatan yang dilarang. Bagaimana mungkin orang bisa berhijrah kalau tidak mampu meninggalkan dosa dan maksiat? Tidak ada nilai dari hijrah kalau tidak meninggalkan dosa dan maksiat. Nabi bersabda dalam hadis Imam Al-Bukhari, "Al-muhajiru man hajara manahallahu anhu." Hakikat dari peristiwa hijrah ini, seorang yang benar-benar berhijrah adalah mampu untuk meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi diperintah untuk meninggalkan berbagai hal yang dilarang oleh Allah, barulah ayat hijrah mengisyaratkan perpindahan Nabi dari kota Makkah Al-Mukarramah menuju Al-Madinah Al-Munawwarah. Ayatnya menyebutkan wasabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar. Surat At-Taubah ayat 100 ini mengabadikan ada dua komunitas, ada dua kategori sahabat-sahabat Nabi. Ada yang disebut al-muhajirin, berhijrah dari Mekah ke Madinah hanya karena Allah dan untuk bersama Rasulullah. Kemudian ada penduduk-penduduk Madinah yang siap membantu, yang siap untuk memberikan apapun yang dibutuhkan oleh sahabat-sahabat muhajirin. Keduanya, kata Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an, mendapatkan ridha Allah. Ridha Allah kepada sahabat muhajirin karena mereka memenuhi perintah Allah untuk berhijrah. Ridha Allah kepada sahabat Al-Ansar karena mereka tidak segan menolong yang berhijrah. Kedua-duanya disiapkan oleh Allah, wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah siapkan surga. Allah siapkan kedudukan yang tertinggi. Sehingga bagi kita peristiwa hijrah ini mengingatkan kita bagaimana kita senantiasa berusaha melakukan apapun karena Allah dan ikut petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita meninggalkan dosa dan maksiat karena Allah. Kita berusaha melakukan berbagai jenis kebaikan karena Allah. Kalau orang mau berhijrah, maka Allah jamin ridhonya untuk mereka, sekaligus disiapkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Sahabat Mekatur, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hijrah ini dikategorikan peristiwa yang terbesar yang pernah dijalankan oleh Nabi. Kenapa disebut paling besar? Karena yang menyertai peristiwa ini bukan hanya Nabi, bukan hanya keluarganya, bukan hanya kerabatnya, tetapi seluruh penduduk Mekah yang sudah beriman diwajibkan untuk berhijrah. Karenanya peristiwa ini paling agung. Saking agungnya peristiwa ini, Umar bin Al-Khattab menjadikannya sebagai titik tolak pergantian kalender Hijriah, yaitu atas dasar peristiwa hijrah. Jika tidak ada hijrah, mungkin keadaan Nabi dan para sahabat tidak lebih baik. Tidak ada hijrah, mungkin juga para sahabat tidak maksimal menjalankan ibadah. Terbukti setelah berhijrah, sekian banyak ibadah, amal soleh, dan kebaikan-kebaikan lainnya lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hitung sejarah masjid yang bernilai, lebih banyak di Madinah Al-Munawwarah. Ada Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun oleh Nabi. 2 rakaat sholat di dalamnya setara dengan ibadah umroh dan haji yang sempurna. Ada Masjid Nabawi yang mengabadikan Nabi kita, Nabi Muhammad. 1000 kali lipat sholat di dalamnya. Ada Masjid Qiblatain, perpindahan kiblat dari Al-Aqsa menuju Al-Masjidil Haram.
Demikian juga ada Masjid Jumat. Masjid pertama Nabi dan para sahabatnya mendirikan sholat Jumat. Umar bin Al-Khattab menetapkan hijrah Nabi adalah merupakan titik tolak atau awal kebaikan-kebaikan yang ditambah oleh Allah. Sahabat berhijrah tidak membawa apa-apa. Semua penduduk Mekah yang berhijrah tidak diperkenankan membawa apapun. Dari nol mereka merintis di Madinah. Namun ternyata sesuai dengan janji Allah di surat An-Nisa ayat 100, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Orang yang mau berhijrah karena Allah, maka Allah akan berikan keluasan tempat tinggal dan rezeki yang lebih banyak. Ada sahabat Utsman bin Affan, ada sahabat Abdurrahman bin Auf, yang notabene keduanya muhajirin. Kemudian di Madinah, mereka menjadi sahabat terkaya. Allah berikan jaminan itu kepada keduanya dan sahabat-sahabat yang lain. Siapapun yang siap berhijrah, Allah kasih rahmat di dunia. Tempat lebih luas, rezeki yang lebih banyak, demikian juga keadaan yang lebih baik. Serta ada rahmat di akhirat, yaitu ridha Allah dan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat pertama hijrah adalah Al-Baqarah 218. Di mana Allah sebutkan orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjuang itu di jalan Allah, mereka lah orang-orang yang sungguh-sungguh mengharap rahmat Allah. Rahmat Allah di dunia, Allah tambahkan rezeki, Allah tambahkan kenikmatan, Allah tambahkan berbagai hal untuk media ibadah kita. Rahmat Allah di akhirat, Allah siapkan ridhonya, Allah siapkan surganya. Karenanya, Mekatur senantiasa mengingatkan kita akan program Golden Future dalam bentuk peringatan hijriyah, peringatan hijrah Nabi, peringatan pergantian tahun hijriah kita. Pada tahun ini akan berganti dari 1447 menjadi 1448. Berkaca dari peristiwa hijrah ini, kita yakin, kita ingin lebih baik, kita ingin ditambah kebaikannya, kita ingin mendapatkan rahmat Allah, kita ingin mendapatkan ridha Allah. Karenanya insya Allah melalui program unggulan Mekatur, The Golden Future, besok kita akan memperingati tahun baru Hijriah 1448. Mudah-mudahan semua jemaah Mekatur, semua keluarga besar Mekatur, semua sahabat sekalian bersama keluarga kerabat handai tolan, dan insya Allah negara yang kita cintai, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kita mengingat kembali peristiwa hijrah yang sangat agung ini, Allah berkenan menambahkan untuk kita semua kenikmatannya, keberkahannya, kebaikan-kebaikannya. Dan Allah siapkan untuk kita ridhonya, rahmatnya, dan surganya. Amin ya rabbal alamin. Itulah The Golden Future yang senantiasa hadir menyapa jamaah dan sahabat sekalian sebagai syiar dakwah dari Mekatur Group. Mudah-mudahan setiap peristiwa yang dijalankan oleh Nabi kita, oleh para sahabat kita, oleh orang-orang terbaik dari orang-orang yang banyak memberikan kebaikan kepada kita, senantiasa kita ingat. Memperingatinya adalah dalam rangka kita mendapatkan cintanya Nabi, juga syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah program The Golden Future by Mekatur senantiasa akan hadir untuk kita mengingat peristiwa-peristiwa besar, keagungan-keagungan yang pernah ada dalam sejarah Nabi kita, sahabat kita, serta solihin dan solihat. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah seluruh program Mekatur ini dapat disaksikan melalui media sosial yang ada di Mekatur Group. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat memperingati Tahun Baru Hijriah 1448 Hijriah.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang baru di area kawasan Jabal Uhud. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita hari ini berada di kawasan Jabal Uhud dan bisa dilihat ini di antara Jabal Rumat dan juga makam para syuhada sedang dibangun dan direnov juga area untuk duduk-duduk. Mungkin sepertinya akan dibangun sebuah kafe yang nantinya bisa menjadi destinasi wisata bagi para peziarah yang ingin berkunjung ke wilayah Uhud. Kita nantikan dari video-video selanjutnya akan jadi seperti apa di area ini. Insya Allah kita akan share dan update lebih intens lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.